asrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat dan iradahnya kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, sekaligus acara sosialisasi PPDB dan juga halal bihalal. Karena kalau difokuskan langsung ke halal bihalal, ada aturan dari depan, ya, tidak boleh ada halal bihalal. Jadi ini acara pokoknya PPDB, sosialisasi PPDB SMP yang saya hormati Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian Bapak Bapak Wahyu, Pak Hiri Wayan Pak Yoga, iya. Kemudian Bapak Korwas, ya. Bapak Dumdi dan Bapak Janggot, Pak Yemar, serta Ibu dan Bapak kepala sekolah atau yang mewakilinya, yang mudah-mudahan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Kasih Kurikulum selaku penanggung jawab kegiatan PPDB di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat kepada Pak Kabid Bidang Pembinaan SMP, yang terhormat kepada Ketua MKKS FPKUD Subang, yang terhormat Ketua Pengawas
Bapak dan Pak Yaman, dan yang terhormat para bapak-bapak ibu kepala sekolah, supporter yang saya hormati dan yang mewakili. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dalam persiapan untuk PPDB tersebut, adapun kegiatan tersebut mungkin kita bisa dipaparkan dengan tim dari dinas pendidikan ini, pengawas atau mahasiswa ataupun dari PKB juga, dan untuk semua materi PPDB kita bisa bisa uraikan dalam kegiatan PPDB. Mungkin Pak Habib untuk pembukaan, dan untuk pembukaan ini anggaran 0%. Jadi biasanya untuk anggaran ini tentang kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Subang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pembinaan SMP. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wasallam. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang. Yang saya hormati Pak Ketua Kawas dan pengawas Pak Yaman. Yang saya hormati para pengurus MKS, Pak Ketua MKS, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili yang menghadiri pertemuan ini yang juga saya hormati. Permohonan maaf Pak Kepala Dinas Pendidikan belum bisa hadir di tengah-tengah kita DPRD untuk melakukan hearing terkait dengan persiapan tatap muka. Jadi nanti jam 10 insya Allah saya juga akan mengikuti hearing dengan Dewan, sehingga untuk kelangsungan sosialisasi PPDB kami akan percayakan pada tim yang terdiri dari seksi kurikulum dan para pengawas. Yang kedua, Bapak dan Ibu, saya ingin meyakinkan diri saya sendiri terkait dengan ketentuan PPDB yang telah ditandatangani oleh Pak Kadis, dan diantaranya telah beredar sebagian. Itu ini barangkali diantara Bapak dan Ibu ada yang telah menerima. Dalam proses pengajuan regulasi ke pemerintah daerah, biasanya itu melalui berbagai tahap, ya. Jadi pertama pasti draft dari kita, kemudian draft sudah dalam tanda kutip agak fix menurut versi kita, kemudian kita sampaikan ke bagian hukum untuk dikoreksi dari sisi kuasa hukum, kemudian baru ada para koordinasi dari berbagai pihak yang ada di pemerintah daerah, termasuk kawal hukum, baru ditandatangani oleh Pak Bupati. Nah, ketika proses itu berjalan agak lama, maka ketika ada tuntutan pihak lain yang menginventarisasi dan mengidentifikasi dasar hukum PPDB kabupaten kota, maka biasanya kita membuat backup keputusan pada tataran yang lebih mudah untuk menandatanganinya. Itu berarti dalam tataran ruang lingkup SKPD Dinas Pendidikan. Jadi, sebenarnya nanti yang dijadikan dasar hukum
terkait PPDB yang mempunyai kedudukan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan kepala dinas, itu nanti keputusan bupati. Harusnya Perbu, Pak. Karena di surat edaran Menteri Pendidikan nomor 3 itu pemerintah daerah itu harus menerbitkan peraturan kepala daerah. Hanya ketika peraturan kepala daerah itu melalui proses yang juga sampai ke provinsi untuk verifikasi dan sebagainya, maka kita menerbitkannya berbentuk keputusan bupati. Nah, proses perjalanan sedang berjalan, tetapi kita mempunyai kepentingan untuk menyamakan persepsi dari penguraian peraturan yang lebih atasnya dari Permendikbud. Dari Permendikbud nomor 1 tahun 2021 terkait dengan PPDB. Nah, jadi itu yang pertama. Jadi memang dari pihak tertentu ada yang sudah meminta identifikasi dasar hukumnya apa. Itu apakah Perbu, apakah keputusan kepala dinas. Maka oleh karena itu kita menyampaikan untuk tahap awal memang keputusan kepala dinas. Tetapi itu paralel, tidak ada perbedaan. Hanya yang kemarin memang masih ada yang belum tersangkut, Pak. Kalau Bapak ini sudah menerima itu. Jadi kita pakai dasar hukumnya yang disosialisasikan pada hari ini. Mudah-mudahan ketika pun itu masih ada kekurangan, ada kelemahan, barangkali itu yang mungkin paling mutakhir. Gitu. Saya sampaikan dulu ya. Jadi mungkin kita berbicara umum dulu. Jadi dari regulasi yang ada nanti pasti dipastikan ada kekurangan. Kami pastikan ada kekurangan. Tetapi kekurangan itu tidak kemudian harus jadikan penghalang untuk kita melaksanakan aturan. Ketika ada aturan yang lebih tinggi yang bisa kita laksanakan, karena prinsipnya aturan itu pasti linear, ya, pasti sama, paralel antara aturan pusat dengan kita. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan rujukan pada aturan yang lebih tingginya. Ini seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum ke PPDB, karena sekali lagi saya sampaikan lebih dahulu, ini PPDB itu pasti di semua tempat itu menjadi hal yang menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak. Pada awal tahun biasanya untuk tingkat SMP, SMA pasti jadi sorotan berbagai pihak. Karena banyak sekali pihak yang berkepentingan. Pertama, kita lihat ke atas. Sebagai produk kebijakan publik, Permendikbud 20 nomor 1 2021 itu sudah dipublish ya. Sudah dimunculkan di internet banyak. Kami meyakini Bapak dan Ibu sudah mengakses informasi itu. Yakin gitu. Bapak Ibu sudah membaca secara tuntas, secara utuh, ya, tetapi tinggal menunggu rujukan pedoman dari daerah mungkin seperti itu. Ya. Jadi ketika bisa PPDB itu ada mekanismenya, ada 4 jalur zonasi, kemudian jalur afirmasi, perpindahan orang tua, dan jalur prestasi. Kami meyakini Bapak Ibu sudah sangat paham. Kemudian yang minimalnya juga Bapak Ibu saya pikir juga sudah sangat familiar. Minimal zonasi 50%, kemudian afirmasi minimal 15% kalau di aturan Permen. Kemudian kita bandingkan dengan aturan Pergub minimal 20% untuk afirmasi. Kemudian perpindahan itu maksimal 5% dan prestasi sisanya. Dengan ketentuan jika tidak ada maka bisa dialokasikan melalui jalur yang lain. Saya ingin menjawab satu hal dulu Pak, Bapak dan Ibu.
terkait dengan zonasi. Ini yang harus diakui dulu lah oleh kami lah. Karena tetapi saya pikir tahun kemarin pun seperti itu, dan alhamdulillah mungkin bisa diselesaikan, tidak ada masalah. Kalau dilihat dari sisi perkataan zonasi itu kan area ya. Jadi mestinya kita membagi area administratif, bukan hanya jarak, tetapi area administratif. Tetapi kondisi-kondisi mungkin di daerah tertentu, contohnya di Subang, Kecamatan Subang, pemetaan sekolah itu kan tidak dalam tanda kutip ya, side plan awal mungkin gitu kan, tidak bisa dikatakan ideal banget mungkin gitu. Karena kan sekolah ada yang berdampingan dengan pertokoan, lingkarannya ada pusat perkantoran, kemudian ada sekolah juga yang di sekitarnya pemukiman. Nah, ketika berdasarkan zonasi area, zonasi itu yang saya tafsirkan area, karena kan di aturan pun ketika sudah area nanti ada jarak. Sementara kan kita jarak ya, sebenarnya kan itu opsi berikutnya. Nah ini yang ingin saya sampaikan dulu, itu mungkin titik lemah. Tetapi ketika titik lemah pun itu tolonglah tidak dijadikan kelemahan untuk kemudian di blow up. Kita pikirkan, kita juga sudah memikirkan Bapak dan Ibu, ketika berdasarkan jarak, daerah-daerah tertentu yang sangat jauh, ketika dia katakanlah punya hak untuk bersekolah di tempat ini, tetapi karena jaraknya jauh dengan sekolah yang manapun, akhirnya bisa saja kan tidak terakses. Sementara di amanat Permendikbud, sekolah atau dinas pendidikan atau pemerintah daerah harus memastikan semua anak sudah tertampung di sekolah. Ini yang harus tolong Pak Januar dan Pak Wahyu nanti yang harus dikomunikasikan, karena di aturan pedoman itu tidak muncul. Ini harusnya aturan tertentu loh. Saya contoh. Misalnya daerah Parung sana. Ini hanya contoh kasus. Daerah Parung ke sana, Curug Agung dan jarak. Ketika areanya sama, jaraknya kan gitu ya, prioritasnya. Ketika areanya sama nih, zonasinya sama, tetapi jaraknya berbeda. Itu yang jadi faktor pertimbangan untuk menetapkan anak diterima atau enggaknya kan gitu. Kemudian Bapak dan Ibu, satu hal lagi yang mungkin baru dibandingkan dengan donasi kemarin, itu yang ingin saya titik tekankan saja ya. Yang lainnya mungkin nanti oleh teman-teman. Ketika Bapak Ibu mengikuti sosialisasi PPDB jalur SMA, itu paralel dengan kebijakan Menteri bahwa ada jalur prestasi yang melalui rapor. Ada dengan menggunakan rumus kalibrasi. Nah, kita pun tahun ini mengakses PPDB melalui jalur rapor, prestasi rapor. Nanti formulasinya kita sudah buatkan, argumentasinya kita sudah juga pikirkan. Bagaimana mengoperasionalisasikan PPDB melalui jalur rapor. Kami ingin sampaikan pada Bapak dan Ibu, karena besok kami ingin mensosialisasikan kebijakan ini pada sasaran yang akan mendaftar. Jadi Bapak Ibu yang akan menerima pendaftaran, sasaran pendaftar pun teman-teman di SD. Nah, kita akan sosialisasikan melalui teman-teman korwil ataupun pengawas. Jadi apabila Bapak Ibu di sekolah sudah berniat mengundang teman-teman kepala sekolah SD, insya Allah bisa dilanjutkan, bisa diurungkan.
dilanjutkan maka dibatalkan juga silakan, karena kami ingin menindaklanjuti kepada pengawas dan diharapkan pengawas menindaklanjuti pada kepala sekolah di wilayah binaannya masing-masing sama-sama, sehingga nanti informasinya sama, tidak berbeda. Nah, yang melalui itu, jadi nanti prestasi itu ada dua. Yang pertama jalur rapor, yang kedua jalur prestasi lomba akademik, non akademik, termasuk di dalamnya hafiz Quran. Kalau yang literasi WJRLC itu yang ke SMA, karena di SD nggak ada. Jadi yang tahfiz Quran kita akomodir ada melalui jalur prestasi dengan dikonversi. Sekian juz konversinya tingkat apa? Di tabelnya sudah muncul nanti. Semester artinya berarti teman-teman dari SD memfotokopi rapor dari kelas 4 sampai kelas 6 semester 1, dan yang dimunculkan adalah nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang di ujian sekolah berstandar nasional. Jadi ada 3, bahasa Indonesia, matematika, dan IPA. Kemudian terkait komponen rujukannya yang standar nasionalnya, maka diambil akreditasi. Jadi nanti ketika pendaftaran itu, teman-teman yang mendaftar secara kolektif dimohon untuk melampirkan sertifikat akreditasi sekolah. Kalau SMP ke SMA yang menjadi rujukan kalibrasinya adalah nilai rata-rata UN 3 tahun, karena itu standar nasional, maka untuk pendaftaran ke SMP yang dijadikan rujukannya adalah nilai akreditasi sekolah. Secara teknis nanti diserahkan oleh teman-teman bagaimana mengkonversi nilai akreditasi A, B, C, berapa nilainya nanti mungkin disampaikan. Nah, nanti itu diproporsi, berapa proporsi untuk rapor, berapa proporsi untuk akreditasi. Jadi kita proporsikan sama dengan rumus yang dikalibrasi itu. Ya, proporsinya 65%. Saya sampaikan saja dulu. Yang rapor itu 65%. Karena Bapak dan Ibu ditentukan bobot yang agak besar, karena nilai rapor itu merupakan wujud aktualisasi dan nilai akademik capaian anak. Dan kita tahu konsistensi prestasi selama 5 semester itu ya kita abaikan artinya abaikan praduga bahwa itu hasil rekayasa. Kalau 1 semester mungkin bisa rekayasa, Pak. Tetapi ketika 5 semester apakah mau direkayasa? Nah, jadi saya pikir kita berasumsi positif dengan nilai rapor dan dengan nilai nilai rapor apapun adanya, kita asumsikan itu judgement profesional dari teman-teman kita. Ya, mereka pasti mempertaruhkan profesionalismenya ketika memberikan angka. Bagaimana kasusnya ketika sekolah A dan sekolah B berbeda besarannya? Bisa dikonversi dengan nilai akreditasi tadi diantaranya. Bisa dikontrol dengan nilai akreditasi dan juga bisa dikontrol dengan fluktuasi angka yang muncul. Nah, itu yang mungkin yang baru. Jadi kenapa kita masukkan Bapak dan Ibu? Karena sekali lagi yang namanya kebijakan publik itu sangat mudah diakses oleh berbagai pihak, bukan hanya kita yang internal dari
ruang lingkup pendidikan tetap. Yang paling mendasar adalah regulasi terkait dengan rapot kita akses, tetapi juga kita sudah mengantisipasi terkait dan kondisi-kondisi yang ada. Dan yang paling penting sekali lagi, kita berasumsi positif. Jangan awal sebelum sudah berasumsi atau berprasangka yang lain. Tadi Pak garis bahwa kita pun ketika memberikan nilai ke anak pasti kondisinya tidak akan jauh berbeda. Saya yakin ya, ketika anak itu tidak akan memahami sepenuhnya materi yang kita sampaikan, tetapi ketika kita meletakkan batasan KKM, anak tidak mencapai KKM, maka ada hal-hal lain yang kita lakukan, apakah itu penambahan tugas, remedial, dan sebagainya. Itu bukan didapat dari proses evaluasi langsung, tetapi proses melalui tambahan-tambahan tugas tadi. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu menyikapi banyak temuan di antara sekolah. Katanya setelah anak ini anak itu daftar di 2 tempat, diterima di 2 tempat, sehingga akhirnya memporak-porandakan proyeksi jumlah yang harus diterima di sebuah sekolah. Kalau ada satu mending, ada anak daftar di sekolah A pakai donasi misalnya, di sekolah B pakai donasi. Aturannya kan nggak boleh ya. Anak setelah dalam satu donasi itu mendaftar dengan pola yang lain dalam satu donasi. Dalam donasi yang berbeda, anak kan boleh mendaftar. Kalau dalam donasi yang berbeda, ketika misalnya jalur donasi, dia jalur afirmasi, di donasi yang lain itu kan boleh di ketentuan permen. Nah, tetapi kalau dari donasi dan afirmasi, saya pikir tidak akan terjadi, Pak. Karena yang afirmasi itu kan bebas donasi dan harus diterima, memungkinkan. Tetapi kejadian yang terjadi mungkin di jalur tertentu lah. Anak daftar di sekolah A, mungkin donasi, karena kita sekarang tidak mengenal donasi administratif ya. Tidak kenal kan? Yang ada donasi sampel jarak, kalau misalnya. Tapi mudah-mudahan nanti dipecahkan. Nah, ketika kondisi seperti itu Bapak dan Ibu, kita ingin mensiasati supaya tidak terjadi dengan cara persyaratan pendaftaran itu diharapkan nanti asli, termasuk pernyataan atau surat keterangan lulus dari sekolah. Jadi jangan-jangan nanti kalau surat keterangan lulusnya dibuat banyak, lebih dari satu, kan surat keterangan itu menggantikan ijazah saja satu, yang lainnya fotokopi. Nah, nanti kan bisa teridentifikasi. Ini jangan sampai ada komplain dari teman-teman dari sekolah ini kemudian dicabut dan ditampil di sekolah lain. Nah, kita tidak inginlah itu ada, dan kita minimalisir maksud saya gitu. Nah, jadi nanti kita ingin sampaikan pada teman-teman yang di pengawas pun, tolong dibuatkannya jangan aslinya banyak. Itu kan sering kejadian ada. Khawatir tidak diterima di sekolah ini, daftar di sekolah yang lain, barangkali diterima. Itu yang pertama. Jadi supaya tidak kejadian seperti itu, karena yang komplit pasti di antara bapak dari kepala sekolah, dan itu pasti akhirnya muncul juga ke dinas pendidikan. Jadi dari awal kita antisipasi dengan mungkin teknis seperti itu, mudah-mudahan bisa. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu, mengakomodir apa yang harus didengar dari teman-teman di sekolah swasta. Sekolah swasta punya hak hidup, Pak. Itu kan seperti itu misalnya
Walaupun memang hak hidup itu juga harus paralel dengan kewajiban yang harus dilaksanakannya gitu. Artinya ketika kewajiban sekolah negeri misalnya gitu, anak itu mau difasilitasi dengan fasilitas yang cukup, maka sekolah-sekolah satu mungkin ada kewajiban memfasilitasi pelayanan pembelajaran dengan fasilitas yang cukup sehingga nanti bisa berkompetisi. Itu kan kompetisi yang normal Pak ya. Nah ketika kondisinya tidak normal, maka kan harus ada perangkat regulasi yang mungkin dalam tanda kutip ada konsistensi lah, bukan keberpihakan tapi ada konsistensi. Yang saya ingin katakan Bapak dan Ibu adalah ketika Bapak Ibu sudah memproyeksikan penerimaan sekian rombel dengan jumlah per rombelnya sesuai dengan standar 32, maka kita memohon walaupun terserah ini juga difasilitasi oleh fasilitas yang ada di Dapodik mungkin ya. Ketika tidak dikuncinya, ayo 32 di standar, tetapi Dapodiknya tidak dikunci dan dikuncikan 36. Itu kan terjadi ya Bapak dan Ibu dengan berbagai latar belakang tertentu lah itu.